dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu adalah kejahatan. Jadi ini bukan main-main, dengan ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu satu perkara yang dilaporkan. Kita tunggu ada perkara lain, tapi kita fokus pada satu masalah ini, karena ini yang paling penting, karena ini yang bisa memberikan perlindungan kepada Laura. Seperti itu. Jadi makanya saya sama Nikita, sama Edwin fokus dalam perkara ini, supaya anak ini mendapatkan perlindungan secara maksimal. Perlindungannya bagaimana juga secara batinnya juga terlindungi, karena banyak hal yang terjadi sebelumnya. Jadi seperti itu. Tapi saya katakan kembali, tidak ada persoalan percintaan itu nggak punya. Nah, ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu yang sangat-sangat betul-betul. Astagfirullahaladzim. Yang dilaporkan apa, yang dibahas apa. Yang saya laporkan itu Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana kejahatan terhadap anak kecil yang dilakukan oleh orang dewasa. Betul. Dengan ancamannya 5 tahun maksimal 15 tahun. Jadi tolong kalau tidak paham, tanya apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, supaya Anda tidak tersesat semua menyampaikan kepada masyarakat. Iya, jadi Mengarinya ke LPSK nggak sih Bang untuk meminta izin Bang Edwin ketemu? Enggak, jadi sementara masih pada proses di perlindungan perempuan dan anak. Jadi ada dinas tersendiri yang khusus ini, tapi dalam proses ini kita juga meminta supaya ada dari LPSK turun tangan juga. ya. Bang Edwin disampaikan perihal tadi Cinta-cintaan itu apa nih Bang, kayak mau mengeluarkan unek-uneknya. Dia bukan, ini bukan masalah kita mau merestui atau tidak merestui. Kalau kita kan ya namanya orang pacaran ya, saya ngerti, saya pernah muda, saya pernah pacaran lah gitu. Tapi pacaran saya ketaker ceritanya gitu, jaraknya nggak jauh-jauh, kemudian juga nggak macam-macam amat lah gitu. Nah ini kan sudah ditemukan ada indikasi, kita baru bicara indikasi dulu deh, karena kan kita belum, akan dibuktikan nanti di saat persidangan. Saya nggak mau meloncat ke kesimpulan, itu terlalu jauh, itu bukan ranah saya. Tapi kami keluarga menemukan indikasi bahwa ini not a romance, you fool. Jangan sebarin beritanya begitu, apa mau mislead. Terus kemudian sempat ngomong soal ada aktor senior yang menyuruh untuk sudah nikahkan saja. Saya tantang, sebut Bang, aktornya siapa biar saya sowan. Saya juga minta izin dari mana itu ceritanya pemikiran kayak gitu. Apa jangan-jangan si abang ini lagi ngebantalin orang. Jadi mungkin gini, supaya semua masyarakat ini juga paham, tidak diberikan informasi yang sesat dan menyesatkan. Saya tidak pernah berurusan dengan persoalan lain dalam perkara ini kecuali satu, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancamannya 5 tahun dan 15 tahun maksimal, dan itu merupakan perbuatan dalam kategori kejahatan. Yang kedua terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Tidak ada perkara lain yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan kecuali terkait untuk melindungi anaknya yang masih di bawah umur. Ingat, Laura itu baru 17 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dia adalah anak di bawah umur. Titik. Ya, jadi belum cakap dan cukup di mata hukum. Bang, izin. Kemarin sempat ada jejak digital yang dari TikTok dan segala macam tuh Bang, ada dugaan Loli kena kekerasan dari Fadil sendiri. Apakah nanti ada penambahan pasal baru Bang? Nanti. Kalau itu biar menjadi haknya penyidik ya. Yang jelas penyidik sudah mengantongi dan memeriksa beberapa orang, termasuk bukti-bukti dan semuanya sudah ada. Soal bagaimana penambahan dan sebagainya itu menjadi kewenangan dari penyidik yang ada di lantai 3, seperti itu. Bang Fahmi, ini kan ada berita juga katanya Loli menyesali ya, sudah mengakui kalau dia menyesal. Ini Bang Fahmi sendiri sudah bertemu dengan Loli dan betul keluar dari mulutnya gitu kalau dia menyesal. Jadi pemahamannya begini, pada saat Edwin pulang, capek dia pulang, saya yang ada di luar, saya dipanggil sama Om. Manggilnya Om ya, manggilnya Om. Tetap Om ini. Jadi kalau saya bilang keluarga, saya sedikit jelaskan, Bang Fahmi ini posisinya bukan lagi sekedar lawyer buat kami. Bang Fahmi ini yang mengerti hukum. Abang kami yang mengerti hukum. Dengan akhirnya kami berikan kuasa untuk sebagai kapasitasnya, Bang. Tolong Bang, Abang yang paham hukum. Jadi Laura itu manggil Om, ya memang sudah lah, ini sudah part of family lah. Jadi saat itu di atas di lantai 3, ya yang pertama saya katakan, kenapa nak kau nak kok marah-marah,
Terus kenapa harus memanggil nama? Itu kan ibumu, itu kan orang tuamu, itu kan mamamu. Iya, dia mama saya. Ya sudah, panggil sebagaimana yang biasa kau panggil. Kau mau panggil mama atau mimi, panggil sebutan seperti yang biasa kamu lakukan. Jangan lagi panggil namanya. Itu sempat dia meneteskan air mata karena memang saya rangkul kepalanya. Kamu yang tenang ya, kamu kaget mungkin. Tiba-tiba datang Edwin, semua datang ada di depan apartemen. Kenapa? Karena harus tahu dia. Ini perjuangan seorang ibu untuk memberikan perlindungan kepada anaknya karena dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Jadi supaya dia paham, kenapa tiba-tiba Edwin turun, saya turun, Nikita turun. Karena apa? Satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan kepada Laura adalah membuatkan laporan polisi supaya diproses. Kenapa? Begitu diproses, perlindungan itu akan diberikan oleh negara kepada korban. Ingat, Laura adalah korban dalam perkara ini. Korban. Jadi itu yang menjadi saya sampaikan, tapi saya tidak lama karena saya juga tidak sanggup untuk berbicara terlalu lama karena dia bukan teriak, tapi air mata yang keluar tanpa suara. Tapi kan kata menyesalnya keluar nggak Bang? Saya tidak Kita tidak hanya penting dia Iya. menyesal nggak menyesal, tapi Ucapan itu nggak dia penting. mengakui itu mama saya. Jadi pengakuan yang selama ini kita tunggu, itu mama saya. Panggil seperti yang kau panggil seperti biasa. Dia biasanya panggilnya Mimi ya. Iya, Mimi. Jangan dipanggil namanya. Terus kemudian ada satu hal lagi yang saya mau menghimbau untuk teman-teman semua. Kalau saat ini ingin berbicara, mau menyebut tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura, saya mohon. Saya udah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya ya, di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa. Dia ingin dihargai saya sudah independen. Mungkin sudah ya nggak tahu lah, saya udah beredar lah beritanya di sosial media apa video-videonya bahwa dari mulutnya sendiri saya independen. Jadi mari kita perlakukan, kita hargai anak ini. Ponakan saya tolong dihargai. Kalau kemarin miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin ya muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga mengemas kemarahan. Aduh, saya marah. Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini tidak ada hukum, mungkin hukum rimba, tapi enggak. Enggak mau saya hukum rimba. Masih ada hukum di atas ini. Jadi tolong hargai ponakan saya juga. Adik saya sudah menghimbau demikian. Himbauan dari saya, tolong sebut namanya dengan Laura. Jadi judul film ini kayaknya. Kenapa gue ngebodor lagi? Oke, Cakep tuh jadi judulnya. dari kalimat Ya. tadi, dari pernyataannya Edwin, satu hal saya garis bawahi, ada pernah kejadian. Jadi kejadian di mana Laura itu fotonya diedit dan segala Iya, macam. Mimi Dan marah itu. Dia marah, dia telepon saya bersama Nikita melaporkan seseorang dan akhirnya seseorang itu dipenjara. Yes, itu dah ya siang itu dah dulu tuh ya gitu dah. Jadi Saya aja bagaimana perlindungan Nikita terhadap Iya, anaknya? betul. Diedit saja mukanya pada saat itu, dia marahnya dan dilaporkan ke kantor polisi dan orang itu akhirnya dipenjara. Di penjara, Hukum. kena dia. Dia juga diedit. Saya juga bukan diedit, jadi saya diberikan caption, Apa itu? dikondisikan bahwa inilah kakaknya aja orang gila, nggak sehat mental. Padahal saya lagi makan Nah, es tapi dawet. dia tidak kita bawa untuk membuat laporan, tapi cukup Nikita Ya, mewakili cukup, ya. anaknya karena marah dia. Banget. Tapi ini dia pun diedit dia nggak pusing. Yang pusing jangan coba-coba ganggu anak saya. Ya. Ya ini yang terjadi. Yes. Karena anaknya diganggu, dia membuat laporan Yes. polisi. Lu hadapin itu pasal 15 tahun. Yes. Jadi Ya, nggak main-main. mungkin kalau kita bicara lebih banyak, takutnya saya ada salah. Mungkin teman-teman tolong hargai juga. Kita juga lelah. Saya tahu teman-teman lelah. Mungkin kalau saya izin teman-teman, tadi saya sudah sampaikan poinnya adalah dari saya, tolong kedepannya sebut jangan nama itu lagi. Sebut dia Laura karena kita hargai keinginan dia untuk dia ingin menjadi orang yang independen. Bukan kita mau melepas, udah kan mau independen, terus sana pergi sendiri, bukan. Justru ini omnya, keluarganya memfasilitasi. Kamu mau disebut independen? Oke, namamu adalah Laura. Independenlah dengan nama itu. Itu nama lahirmu, nak. Kita sebut itu aja. Jadi jangan lagi sebut dengan nama yang kemarin. Saya nggak tahu ya, mungkin akan ada polemik seputar ini. Feel free, saya nggak mau urus. Tapi saya pribadi nyebut ponakan saya Laura. Saya pribadi ya.
sepanjang saya berdiskusi kemarin di mobil yang kemudian videonya menyebar, kemudian saya seperti ngereok, bangke. Terus apa namanya, kesel gue juga ya, kenapa itu? Udah dah gitu dah, intinya adalah saya manggilnya Laura, saya ngobrolnya sama Laura, ini ya Laura dengar Om, Laura ini bukan kamu, Laura ayo istighfar, Laura kamu aus enggak Om aja yang aus, ya udah makasih. Itu kejadian dari apartemen sampai ke rumah sakit. Terus saya temenin terus, maksudnya Sampai akhirnya saya juga sampai rumah sakit. Jadi dia minta saya untuk udah Om aja yang temenin aku. Yang dia ceritain kejadian dari apartemen, masuk mobil, masuk rumah sakit, dari rumah sakit ke Polres. Ya, jadi Semuanya Edwin yang damping. saya yang mendampingi. Jadi makanya saya bilang siapa yang tersakiti berikutnya atas hal ini udah pasti keluarga. Tapi kalau mau tepuk dada, saya nggak mau tepuk dada, tapi saya nih kalau dibilang ya bagaimana? Oh akhirnya anak ini ngedenger omongan saya gitu. Saya ajak ngobrol, dia mau dengar. Mungkin siapapun mungkin saat itu nggak bisa masuk, karena siapapun yang masuk nanti akan dapatnya itu oleh-olehnya adalah yaudah scream bareng deh, kuat dah adu scream sama tuh anak, ayo sampai akhirnya dia bisa lembur.